Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi kamu dan situasi energi manusia tersebut. Oke Wak Geng, kali ini saya masih akan mengarah terhadap manusia tersebut. Apa yang akan dia rencanakan dalam waktu 24 jam ke depan? Apakah masih memprioritaskan diri kamu atau memang ingin mengarah terhadap diri kamu, tetapi ada unsur lain yang dia cari? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap posisi topik yang saya katakan tadi, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini hanya bisa melihat, merenungi, dan meratapi, di mana ketika satu energi tersebut melakukan hal itu penuh dengan tangisan, kekecewaan, dan bersedih. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar yang ada di dalam kartu yang saya pegang ini. Terduduk, mempergunakan kedua tangan tersebut untuk menutupi wajah, di mana ketika wajah itu tertutupi, sudah tidak mau melihat dan sudah tidak mau memperdulikan seseorang yang telah memberikan suatu kekecewaan dan menyakiti.
Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran itu berada dari sisi batin yang dimiliki oleh pihak lain tersebut, di mana sisi batin itu benar-benar sangat menyesal. Penyesalan yang begitu sangat dalam. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Lagi-lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu, apakah untuk saat ini ada kata penyesalan yang muncul di dalam pemikiran kamu? Saya hanya sekedar ingin bertanya, apakah ada kata penyesalan yang timbul di dalam pemikiran kamu ketika diri kamu menjalin suatu hubungan terhadap orang yang kamu perjuangkan? Karena seakan-akan kemunculan kartu yang saya pegang ini mengarah terhadap perkataan saya dari sisi batin kamu. Benar-benar sangat menyesal. Penyesalan itu membuat diri kamu menangis, mencoba untuk melupakan, mencoba untuk melepaskan, mencoba untuk mengakhiri, tetapi pemikiran kamu kacau. Pemikiran kamu berantakan. Saya mengakui untuk saat ini kamu sedang berusaha untuk keluar dari zona ketidaknyamanan kamu. Tetapi bagi saya, ketika diri kamu mencoba untuk keluar dari zona ketidaknyamanan kamu, justru membuat diri kamu hanya bisa menerima suatu kebingungan. Padahal sisi batin kamu sudah menyadari hanya penyesalan yang kamu terima dari zona tersebut. 9 pedang yang secara tidak langsung mengarah terhadap posisi energi kamu, yang dimana 9 pedang itu sangat tajam melukai kondisi diri kamu. Secara sengaja diberikan terhadap diri kamu agar diri kamu tidak mendapatkan kebahagiaan, tetapi mengharuskan diri kamu berjuang dan memprioritaskan seseorang yang dimana seseorang itu tidak sama sekali peduli terhadap diri kamu. Bagaimana respon kamu terhadap perkataan yang barusan saya katakan? Cocok atau tidak? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, jangan paksakan terhadap posisi energi kamu,
agar apa yang barusan saya sampaikan bersifat resonate ataupun tidak resonate. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, keluarnya kartu yang saya pegang ini memberikan suatu gambaran terhadap kondisi pemikiran kamu yang benar-benar sangat kacau. Sekuat apapun diri kamu untuk mengesampingkan pemikiran kamu yang kacau itu, baik memberikan suatu aktivitas, baik mencari kesibukan agar diri kamu melupakan, saya rasa pemikiran kamu belum sanggup untuk melupakan apa yang menempel di dalam memori kepala kamu. Kamu masih mengingat, kamu masih mengenang. Justru apa yang kamu ingat dan apa yang kamu kenang itu membuat sisi perasaan kamu sangat sulit untuk kamu buka ketika diri kamu dihampiri oleh energi baru. Kalaupun diri kamu sudah dihampiri, saya rasa kamu masih memiliki kebimbangan atau keraguan atau bingung keputusan apa yang harus saya berikan terhadap energi baru yang menghampiri diri saya. Saya mengatakan hal ini ketika diri kamu sudah benar-benar diabaikan dan ditinggalkan. Bukan dalam arti ketika diri kamu masih memiliki suatu ikatan. Sekalipun diri kamu masih memiliki suatu ikatan, tetapi orang yang kamu prioritaskan pergi mengabaikan diri kamu. Saya rasa ikatan itu yang menjadi sisi penghambat diri kamu ketika ada seseorang yang memberikan diri kamu kenyamanan. Itu dia wadah. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya dan masih ingin membahas bagaimana hubungan asmara kamu di masa lalu ataupun untuk saat ini, saya rasa diri kamu akan bosan mendengar perkataan yang akan saya katakan. Diri kamu saja bosan, apalagi diri saya untuk memberikan perkataan itu. Pasti secara otomatis saya merasa jenuh. Benar-benar sangat jenuh untuk mengatakan bagaimana hubungan asmara kamu. Yang ada di dalam pemikiran kamu ada dua pertanyaan. Apakah diri dia kembali atau memang diri dia akan mendapatkan karma? Ayo jawab. Kedua pertanyaan yang saya berikan tadi, apakah diri kamu membenarkan atau tidak? Itu kalau saya ingin membahas mengenai hubungan asmara kamu. Salah satu contohnya di dalam rumah tangga kamu, saya rasa kartu yang saya pegang ini sudah secara otomatis kamu nikmati hari demi hari, waktu demi waktu, detik demi detik. Kamu hanya bisa melihat kondisi rumah tangga kamu itu yang benar-benar mengeluarkan air mata kamu. Air mata yang keluar dari mata kamu itu tidak kamu sadari. Karena itu adalah air mata ketulusan dari batin kamu yang tidak terima ketika diri kamu melihat kondisi rumah tangga kamu yang benar-benar sudah membuat diri kamu menyesal dan menghancurkan atau merusak mental kamu. Cocok? Kau rasa? Saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti terhadap perkataan saya. Tetapi inilah yang menjadi kenyataan ketika diri kamu melihat kondisi rumah tangga kamu.
pasti secara otomatis kamu menginginkan manusia itu menerima apa yang dia berikan terhadap diri kamu ketika diri dia di luaran sana bersama pihak ketiganya, bukan? Secara otomatis, kamu jangan bohongi. Karena yang saya lihat dari sisi batin kamu itu bukan pesan yang bersifat positif, tetapi negatif. Saya yang berjuang, kenapa pihak ketiga yang menikmati perjuangan saya? Saya yang memberikan keseimbangan, kenapa pihak ketiga yang tertawa bahagia di atas keseimbangan yang saya berikan? Ayo, apakah diri kamu membenarkan atau tidak membenarkan? Kalau saya mengarah terhadap diri kamu yang LDR, saya rasa apa yang saya katakan di dalam rumah tangga, kamu pun merasakan. Tetapi diri kamu menjalankannya berbeda versi. Versi yang dimana kamu selalu berharap. Berharap dalam satu ikatan yang begitu jelas dan bisa berdampingan. Tetapi kenyataannya apa? Tarik ulur. Tarik ulur yang diberikan. Itu yang saya lihat. Menuntut dan berharap tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi. Lebih dominan kamu yang berjuang. Kalau saya mengarah terhadap diri kamu yang single parent, kamu cukup melihat sendiri bagaimana posisi gambar di dalam kartu yang saya pegang ini. Kamu hanya fokus terhadap beban dan tanggung jawab yang kamu pikul. Kamu hanya fokus memikirkan situasi penyesalan kamu dan masih berharap manusia itu bisa mendapatkan karma. Saya tidak menyalahkan diri kamu yang single parent memberikan ungkapan dari batin kamu seperti itu. Karena memang kondisinya diri kamu yang menderita. Itu adalah luapan dari sisi batin kamu. Tetapi ketika diri kamu ingin memberikan luapan batin kamu itu, lebih baik kamu terobsesi dulu terhadap diri kamu yang single parent. Jangan terlalu egois terhadap beban dan tanggung jawab yang kamu pikul. Berikan kesempatan terhadap sisi batin kamu itu untuk seimbang. Bagaimana caranya? Refreshing. Tenangkan. 9 pedang. Kalau saya menarik satu pedang dari 9 pedang itu, masih ada satu pedang yang mengarahkan diri kamu untuk mendapatkan ketenangan. Jadi diri kamu jangan merasa gelisah. Masih ada satu pedang yang akan membuat diri kamu merasa tenang. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan sesuai dengan topik yang saya katakan tadi. Kartu yang saya pegang ini menggambarkan kondisi energi dia menyesal telah mengabaikan diri kamu, menangis melihat kondisi diri kamu, tersiksa melihat diri kamu berjuang. Ini yang saya lihat. Manusia ini melihat diri kamu dari jarak jauh. Manusia ini memberikan diri kamu suatu pantauan. Tetapi pantauan itu bukan mengharuskan diri dia untuk memberikan bantuan, tetapi membuat sisi batin dia berontak. Sisi batin dia yang untuk saat ini benar-benar berontak. Karena ini adalah kartu 9 pedang. Dia yang membuat, dia yang mengacaukan. Dia yang mengacaukan, dia yang akan mencari diri kamu dan meminta maaf. Kita lanjut kartu berikutnya.
muncul Knight of Swords, Pangeran Pedang, satu pedang, Pangeran Pedang, dan 9 pedang. Saya rasa keluarnya kartu kedua, dia yang akan mencari diri kamu. Tetapi ketika manusia ini mencari diri kamu dalam kondisi yang benar-benar menyesal dan terlambat. Nih, kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambarnya. Berjuang untuk mencari sesuatu hal yang pernah dirusak, yang pernah dihancurkan dalam kondisi penyesalan. Semua sudah terlambat. Sekalipun manusia ini mencari diri kamu, saya rasa diri kamu sudah memprioritaskan yang lebih penting dari manusia ini. Kamu sudah tidak lagi fokus terhadap manusia itu, walaupun segala cara dia lakukan untuk meyakinkan diri kamu agar diri kamu kembali. Saya tidak menyudutkan dan saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti. Semua kembali terhadap keputusan kamu. Kalau kamu masih mengharapkan diri dia untuk kembali, doakan. Kalau diri kamu masih ingin memiliki ikatan terhadap diri dia, terima kekurangan dan penyesalan dia yang akan dia sampaikan dalam waktu dekat ini. Karena dalam 24 jam ke depan sepertinya perencanaan diri dia akan mencari diri kamu. Segala cara akan dia lakukan. Apapun kondisinya akan mencari. Jangankan 24 jam atau jangan-jangan baru-baru ini dia sudah mencari diri kamu dengan situasi penyesalan atau dengan situasi kebodohan, atau berusaha untuk merayu diri kamu agar diri kamu kembali lagi bersama diri dia. Knight of Swords, Pangeran Pedang, satu pedang. Yang seharusnya pedang itu dipergunakan untuk bersifat positif tetapi negatif. Kalau saya mengarah dan berbicara dari sisi lainnya, melihat kondisi batin kamu atau energi kamu, sepertinya di luar dari energi baru kamu, sepertinya ada energi baru ya yang menghampiri diri kamu. Karena yang saya lihat, yang saya rasakan, sepertinya ada pergerakan ini dari energi baru kamu yang berusaha untuk meyakinkan diri kamu, tetapi karena kondisi penyesalan kamu itu membuat perasaan kamu menutup diri. Kamu masih menutup perasaan kamu. Mungkin bisa saja penyesalan itu trauma yang begitu sangat mendalam sehingga diri kamu belum mampu untuk menerima energi baru. Ini Dewa Geng, sama-sama kartu pedang keluar kartunya. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul 7 pedang. Lagi-lagi kartu pedang. 9 pedang, 1 pedang, dan 7 pedang. Keluarnya 7 pedang ini memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran itu adalah kelicikan. Kelicikan akan dia lakukan tujuannya memang karena memang diri dia sudah menyesal. Kelicikan yang akan dia lakukan bisa saja untuk mengikat sisi batin kamu agar batin kamu masih mengarah terhadap diri dia. Ini dia Wak Geng, 7 pedang. Pedang yang dipergunakan hanya untuk mencari diri kamu dari segala cara. Padahal ketika diri kamu bersama dengan diri dia, kamu yang diliciki. Kamu yang diliciki, kamu yang memprioritaskan, tetapi kamu yang menerima penyesalan. 3 kartu pedang semua. Kode alam.
kode alam atau sinyal atau kebetulan ini yang saya lihat. Dia akan masih memprioritaskan diri kamu. Dia yang akan berjuang sendiri dengan berbagai cara. 24 jam ke depan ini atau lebih dari 24 jam. Karena ada rencana dia ini, Wak geng, yang saya lihat, yang saya rasakan. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Hangman. Kepala di bawah, kaki di atas. Kaki di atas, kepala di bawah. Dengan kategori perjuangan pengorbanan. Wow, baru sekarang menyadari untuk berkorban. Baru sekarang menyadari untuk berjuang. Ketika diperjuangkan tidak mengerti arti dari perjuangan. Ketika berkorban tidak mengerti arti dari pengorbanan. Saya rasa manusia ini akan berjuang dalam kondisi yang benar-benar menyesal, tetapi penyesalan itu perlu kamu waspadai. Kenapa saya mengatakan perlu kamu waspadai? Karena keluar 7 pedang, 7 of Swords. Mencari keuntungan. Bisa saja bersifat positif atau memang bersifat negatif. Bisa saja sudah berubah atau memang masih ada yang dia inginkan dari diri kamu. Perlu kamu waspadain, perlu kamu hati-hati, perlu kamu memakai pemikiran kamu yang bijak. Tujuannya apa? Agar diri kamu tidak berada di dalam kekacauan. Agar diri kamu tidak berada di dalam keberantakan, agar diri kamu tidak berada lagi dan terjebak di dalam kartu pertama yang saya katakan di awal pembicaraan saya tadi, Wak geng. Wow, ini dia, berjuang dan berkorban. Semua sih tergantung kepada keputusan kamu. Kamu yang menentukan kapan kamu mendapatkan kebahagiaan dan kamu yang menentukan kapan diri kamu untuk menerima dan memberikan kesempatan terhadap manusia itu. Saya rasa untuk saat ini diri kamu bertanya kepada saya, apa mungkin Kak dia akan kembali sementara diri saya diblokir? Apa mungkin dia akan datang sementara tidak ada komunikasi? Ingat, kita tidak tahu permainan alam semesta. Bisa saja sejam atau 2 jam ke depan alam semesta bergerak untuk mempermainkan manusia itu dari sisi batin. Atau bisa saja alam semesta mengesampingkan manusia itu dan memberikan energi baru terhadap diri kamu. Karena alam semesta akan bertindak dan bergerak sesuai dengan pergerakan sisi batin kamu, sisi jiwa spiritual kamu, sisi intuisi kamu yang tajam. Itu dia wage. 4 kartu yang saya pegang ini, dia yang akan berjuang dan dia yang akan datang sendiri. Tanpa diri kamu mencari, dia yang akan datang. Dia yang akan datang, tetapi semuanya sudah terlambat. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Judgment. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Judgment. Di mana kemunculan kartu Judgment ini? Perubahan, pembaharuan, yang mati bangkit kembali, yang rusak diperbaiki kembali, yang pergi datang kembali. Dengan kata lain, manusia itu datang dan mencari diri kamu. Saya tidak tahu apakah benar-benar sudah berubah atau memang menginginkan perubahan dari kondisi keseimbangan kamu yang sudah kamu dapatkan untuk saat ini.
Karena keluarnya kartu ini ingin memulihkan keadaan dia. Berarti kalau saya mengaitkan 7 pedang dengan judgment, masih ada unsur kelicikan diri dia ketika diri dia masih mengharapkan untuk bersama dengan diri kamu. Benar-benar sangat egois ini manusia. Sudah menyakiti diri kamu, mencoba kembali terhadap diri kamu karena memang ada yang dia cari. Semua tergantung bagaimana keputusan kamu. Bijak berpikir, bijak menentukan, bijak untuk melangkah, dan lebih berhati-hati. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.